Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota saya Depi Nurpitasari dan teman saya Puput Dewi Utari. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang aplikasi bioteknologi dalam bidang industri makanan dan minuman. Bioteknologi pangan, suatu penerapan biosin dan teknologi yang mengangkut penerapan praktis organisme hidup atau komponen seluler lainnya pada industri, jasa, manufaktur, serta pengelolaan lingkungan. Bioteknologi di bidang pangan, pemanfaatan sel tanaman, hewan, dan mikroorganisme untuk menghasilkan produk pangan dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih baik. Bioteknologi untuk penyediaan bahan makanan, ada pelaksanaan rekayasa genetika untuk menghasilkan jenis baru unggulan dengan cara transformasi gen atau merubah sifat sehingga dapat menghasilkan sifat yang sesuai. Ada produksi biofertilizer, dan bioinsektisida. Kemudian ada sistem penanaman dengan cara kultur jaringan atau untuk bibit. Kemudian ada pembuatan hormon untuk meningkatkan produksi hewan. Strategi pengembangan bioteknologi itu ada pengelolaan hasil pertanian untuk produk pangan, pengelolaan untuk produk non pangan atau pakan, produksi obat-obatan, ada penanganan limbah industri, kemudian ada diversifikasi energi untuk industri, kemudian ada rancangan bioreaktor, kemudian ada pengembangan galur strain untuk industri, kemudian ada bioteknologi dalam industri pengelolaan makanan. Industri makanan atau minuman terfermentasi seperti tempe, tape, keju, nata, yakul, dan lain-lain. Industri bahan penyedap seperti kecap. Kemudian ada industri asam organik, contohnya seperti asam sitrat, laktat, asam asetat, atau vinegar. Kemudian ada industri asam amino, glutamat, lisin. Kemudian industri enzim untuk pangan ada amilase, pektinase, protease, isomerase. Kemudian ada industri protein sel tunggal, lemak sel tunggal atau SCO. Dan ada sel tunggal SCP. Ada industri bahan pengawet seperti bakteriosin, antibiotika. Selanjutnya ada sumber pangan. Yang pertama ada sereali dan umbi-umbian. Yang kedua ada biji-bijian dan kacang-kacangan. Kemudian ada sayur-sayuran, daging, buah-buahan, telur, ikan, kerang dan udang. Kemudian ada susu, lemak, dan minyak, serba dan serbi. Kelompok aplikasi bioteknologi pangan. Yang pertama ada teknologi sel mikroba untuk produksi pangan terfermentasi dan aditif pangan. Teknologi sel mikroba ini adalah untuk pengawetan pangan yang menghasilkan berbagai jenis pangan terfermentasi seperti yogur, keju, tauco, tape. Kemudian ada produksi etanol oleh khamir dan proses lanjutannya untuk menghasilkan cuka atau asam asetat oleh bakteri. Kemudian ada bahan aditif pangan. Yang kedua ada aplikasi enzim baik untuk persiapan bahan maupun pengelolaan pangan. Pembuatan sirup glukosa dari pati-patian yang melibatkan enzim A dan B. Kemudian ada amilase, amiloglukosidase, dan flulanase. Konversi glukosa ke fruktosa oleh glukosa isomerase.
Kemudian ada penggunaan pektinase untuk membantu ekstraksi pati dari bahan asalnya. Kemudian ada penggunaan lipase untuk menghasilkan emulsifier surafaktan mentega coklat tiruan. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya, Puput Dewi Utari. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya yaitu Devi Nurpitasari. Nah, selanjutnya C, kultur sel atau jaringan tanaman. Nah, di sini pemberdayaan sel atau jaringan tanaman bertujuan untuk yang pertama yaitu produksi zat kimia atau adiktif pangan, yang kedua menumbuhkan tanaman atau dengan produk bahan pangan yang bersifat tinggi, yang ketiga menumbuhkan tanaman dengan produktivitas bahan pangan. Yang selanjutnya yaitu D, kultur sel hewan. Kultur sel hewan adalah sistem menumbuhkan sel manusia ataupun hewan untuk tujuan memproduksi metabolit tertentu. Contoh-contoh produk yang biasa dihasilkan oleh sel hewan misalnya 1. Eterefon, kedua tisu plasminogen aktivator, yang keempat eritroprotein, yang ketiga hepatitis B surface antigen. Nah, yang selanjutnya yaitu E, rekayasa protein. Aplikasi rekayasa protein dalam bidang pangan melibatkan dua hal, yaitu di mana enzim melalui modifikasi molekul protein untuk stabilitas enzim pada kondisi-kondisi khusus. Misalnya, perbaikan kestabilan termal dari enzim glukosa isomerase. Yang selanjutnya itu modifikasi protein pangan untuk mengubah sifat fungsionalnya, untuk memperbaiki sifat elastisitas, kemampuan membentuk emulsi atau kemampuan menstabilkan tekstur. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat bioteknologi dalam bidang pangan, di mana yaitu ada menghasilkan produk makanan yang bergizi tinggi. Contohnya yaitu seperti tempe, roti, dan nata de coco. Yang selanjutnya itu menghasilkan produk makanan dan minuman hasil fermentasi alkohol. Contohnya itu tapai, bir, dan wine. Kemudian yang ketiga yaitu menghasilkan produk makanan dan minuman hasil fermentasi asam. Contohnya ada keju dan pikel atau acar. Yang keempat yaitu ada menghasilkan produk bahan penyedap. Contohnya itu tauco, kecap, terasi, dan cuka. Yang selanjutnya itu potensi manfaat makanan rekayasa genetika, antara lain yang pertama meningkatkan ketersediaan pangan, selanjutnya itu peningkatan umur, simpan, dan kualitas organoleptik makanan. Yang selanjutnya itu peningkatan kualitas gizi dan manfaat kesehatan, kemudian meningkatkan kualitas protein, selanjutnya itu meningkatkan kandungan karbohidrat makanan, meningkatkan kuantitas dan kualitas daging dan susu, meningkatkan yield tanaman pertanian. Selanjutnya pembuatan vaksin dan obat-obatan yang edible atau dapat dimakan. Selanjutnya itu ketahanan biologis terhadap penyakit, hama, gulma, herbisida, dan virus. Selanjutnya itu biromediasi. Nah, kemudian efek positif pada produk pertanian atau makanan. Yang selanjutnya itu perlindungan lingkungan. Tanaman rekayasa genetika berfungsi sebagai biofaktoris dan sumber dari bahan baku industri, terciptanya lapangan kerja. Sekian, itulah pemaparan dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.